Berkaitan dengan masalah hunian Bapak, kuncinya adalah kecepatan data. Jadi ada yang rusak ringan, kategorinya 3, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat. Kalau sementara ini ada data yang kami terima untuk 3 daerah provinsi, rusak ringan 68.850, rusak sedang 37.520, rusak berat 56.108. Itu perdata per tanggal 27 Desember. Tapi Pak Kepala BNPB barusan menyampaikan data yang paling terbaru. Karena memang ini datanya bergerak dinamis Bapak. Jadi sehingga total rumah yang terdampak itu lebih kurang 213.000. Untuk rusak ringan dan sedang ini, treatmentnya adalah diberikan dukungan biaya. Yaitu 15.000 untuk rusak ringan, sebenarnya 15 juta dari BNPB. Kemudian rusak sedang juga dari BNPB sebanyak 30 juta Bapak. Selanjutnya untuk rumah itu nanti data ini juga digunakan Mensos untuk memberikan pembiayaan 3 juta untuk nambah bantu isi rumahnya Pak. Porsi, tempat tidur misalnya yang rusak. Dan untuk ekonominya 5 juta. Kemudian untuk rusak berat ini prinsipnya adalah penggantian atau rumahnya disiapkan, termasuk juga rumah yang hilang. Dan konsepnya adalah disiapkan hunian sementara atau tadi mereka punya pilihan, diberikan juga biaya Pak, biaya daftar tunggu dana tunggu hunian DTH. Tapi semuanya adalah data Pak. Kami sudah bersama berapa kali rapat dengan rekan-rekan kepala daerah, selalu yang kami minta tolong bantu cepat datanya. Dikoordinir oleh para gubernur, 3 gubernur. Kalau untuk Sumatera Barat sudah cepat Pak, Sumatera Barat. Kemudian Sumatera Utara juga datanya sudah juga banyak yang sudah masuk Pak, seluruh dari kabupaten. Namun yang dari Aceh mohon kalau bisa lebih cepat lagi. Karena jangan sampai masyarakat menyalahkan pemerintah karena tidak cepat, padahal pemerintah menunggu data itu. Oleh karena itu data ini kuncinya lah pertama kali adalah dari para bupati dan wali kota. Untuk itu memang di lapangan ada masalah Bapak. Kami sudah datang langsung misalnya ke Langkahan, ke tempatnya dengan Pak Wagub begitu, Pak Padulo. Di Langkahan itu mengatakan kami nggak punya data-data semua, KTP, KK semua hilang. Oke, kita ambil jalan pintas. Kecil aja yang bertanggung jawab. Para kepala kampung. Kecil membuat daftar ringan, sedang, berat, yang penting betul-betul yakini itu. Dan kemudian setelah itu diserahkan kepada bupati. Bupati kemudian nanti akan dibantu oleh Kapolres dengan Kajari untuk meng-cross check. Tanda tangan 3-3-nya Pak. Nah ini tidak harus nunggu sampai selesai, tapi bergelombang. Silakan datang masuk, kemudian diserahkan ke BNPB, nanti BNPB juga akan share kepada Menteri Sosial, langsung dibayarkan. Sehingga nanti kalau ada lagi ternyata yang belum termasuk daftar, nggak apa-apa, disusulkan lagi. Ini akan berdampak besar ketika yang ringan dan sedang ini diberikan. Kami sudah hitung dengan Pak Gubernur, dengan Pak Wagub, 60% pengungsi itu akan tidak ada di pengungsian Bapak. Nah ini yang kami lihat kemarin contoh yang paling bagus adalah di Tapanuli Selatan. Tapanuli Selatan sudah memberikan, punya data, sudah dapat dari BNPB, langsung dibayarkan. Sehingga yang di pengungsian itu kemarin Bapak mungkin mendengar laporan tadi malam, dari 21.000 hanya tinggal 4.000 saja. Nah ini kami lihat ini adalah salah satu kecepatan ini, data ini menjadi kunci. Untuk itu saya mohon dengan hormat mungkin untuk di Aceh, Pak Gubernur, Pak Wagub, bupati-bupati yang 18 yang terkait dampak, ini secepat mungkin datanya. Dan kalau nggak ada data KTP-nya, kecil saja yang tanda tangan. Yang penting dia tahu, karena nanti pertanggungjawabannya kecil. Nah itu para bupati tanda tangan didampingi oleh Kajari dan Kapolres. Di Aceh Utara kemarin sudah sepakat kita bertiga, Bupati, Kapolres, Kajari. Nah yang lain kami minta tolong disampaikan juga. Data ini yang penting supaya BNPB bisa mengeksekusi, Menteri Sosial mengeksekusi, uangnya sudah ada. Problemnya hanya masalah data. Demikian Bapak, makasih Bapak. Baik, Menhan silakan.
Bapak Presiden, terkait dengan terobosan-terobosan teknis yang harus segera kita lakukan karena melihat dampak dari kerusakan ini cukup besar dan kita tentunya akan bekerja agak panjang waktunya. Ada pemikiran dari kami dengan TNI bahwa Sungai Tamiang sebagai satu contoh yang sekarang mengalami pendangkalan, tapi Sungai Tamiang itu bisa berasal dari laut. Kita lakukan dua kegiatan sekaligus. Satu adalah pendalaman, satu yang membawa alat berat sehingga dia bisa masuk sampai ke sekaligus membersihkan kayu-kayu dan sebagainya. Ini upaya besar yang harus kita kerjakan. Dan ini saya sudah bicara dengan Wapang, dengan Angkatan Darat. Kita harus upayakan ini besar-besaran. Tidak hanya Tamiang, tapi di Biren juga harus kita kerjakan. Jadi di Aceh kita lakukan itu, kita lihat lagi kalau ada di Sibolga umpamanya. Jadi dari laut kita sudah lakukan pendalaman sampai ke sungai. Sehingga kapal tidak perlu lagi taruh itu alat berat digendong pakai jalur darat, tapi dia langsung ke titik terdekat. Ini usul kami, Bapak Presiden. Saya kira itu usul yang baik. Itu juga yang diusulkan gubernur kepada saya sebenarnya. Jadi kuala-kuala itu yang kita akan kita akan normalisasi, kita bongkar itu, ya. Beliau sudah beberapa saat yang lalu sudah sampaikan, saya sudah setuju. Saya kira silakan Menteri Pertahanan dan TNI koordinasi sama gubernur-gubernur, ya, silakan cari, bicara dengan ahli-ahli engineering, ya, mungkin dari karya-karya dari PU dan juga dari fakultas teknik, kalau perlu dari perusahaan-perusahaan besar di dunia yang mampu membuat engineering work. Ini kan engineering work skala besar, ya. Jadi dredging, ya. Dan juga gubernur melaporkan ke saya ada pihak-pihak swasta yang tertarik, dia bisa manfaatkan lumpurnya di mana-mana. Jadi tidak hanya di sungai, tapi yang di sawah dan sebagainya. Silakan, ini sekira bagus sekali. Ya, jadi tolong ini didalami dan kita laksanakan. Ya. Jadi pendangkalan kuala-kuala, pembersihan kuala-kuala, membuka itu saya kira bagus sekali. Jadi akses sungai-sungai bisa bermanfaat bagi kita. Sekaligus kita menghadapi kemungkinan cuaca yang ekstrim, ya kita sudah siap. Ya, saya sangat setuju dengan gagasan itu, tinggal nanti dirumuskan bagaimana kita laksanakannya. Izin Bapak. Ya, silakan Mendagri. Siap, mohon izin Pak. Kami juga berkomunikasi dengan teman-teman yang biasa nambang-nambang itu Pak. Ya. Jadi untuk sungai-sungai terutama di kuala-kuala ini semikian besar, lebar dan masif sedimennya. Ya. Sehingga kalau menggunakan alat beko atau ekskavator itu lambat pasti Pak. Saran kami kapal-kapal yang untuk tadi menyedot tambang yang banyak di Bangka Belitung itu Pak. Ya. Itu daya sedotnya luar biasa, mereka cepat sekali Pak. Iya Pak, makasih Pak. Baik, saya kira ini ya sudahlah, kita bikin operasi besar saja, ya kan? This is a big engineering operation. Ya. Tapi saya sangat setuju. Ya. Ada perusahaan-perusahaan besar yang punya keahlian di bidang ini. Ya. Dredging untuk pelabuhan dan sebagainya. Ya. Dan
Nanti juga bermanfaat itu. Kalau bisa lumpurnya, kalau ada yang mau, kalau ada yang swasta mau beli ya monggo, silakan langsung dinikmati oleh daerah-daerah, ya kan? Benar nggak? Wah, gubernur bupati ada semangat sedikit ya kalau tahu begitu. Pokoknya kita kerahkan semua upaya kita ya. Jadi jangan salah. Kalau saya mengatakan kita belum mau nyatakan bencana nasional, tidak berarti kita akan tanggung dalam upaya-upaya kita. Kita tidak tanggung-tanggung. Dan juga tolong jangan diartikan kita sombong tidak mau menerima bantuan. Silakan, kalau yang saya katakan itu, ini kan masalah kemanusiaan. Kalau siapapun yang mau bantu, masa kita tolak? Bodoh sekali kalau kita tolak. Tapi kita, masalahnya adalah sebagai pemerintah, kita tidak mau mengatakan kita tidak mampu. Karena kita benar-benar mampu. Sekarang saya sudah tadinya diajukan 51 triliun, saya komit 60 triliun. Berapapun yang kita butuhkan, saya kira dengan upaya nanti dredging kuala-kuala itu akan keluar uang lagi, nggak ada masalah. Ya. Kita tidak memberi isyarat bahwa kita tidak mampu, tapi kita juga manusia. Kalau ada yang mau bantu ya kita terima dengan baik. Tapi kita salurkan langsung. Yang mau bantu ke Aceh monggo, mau bantu ke Sumbar, mau bantu ke Sumut, silakan. Nanti kita fasilitasi menteri-menteri, kepala badan ya. Saya kira kemarin tuh Mendagri juga berinisiatif ya. Ada 2 perusahaan yang mau nyumbang pakaian ratusan ribu, 200.000 pieces. Ya kita terima kasih, langsung disalurkan kan begitu. Ya jadi saya kira itu dari saya ya. Terima kasih, saya kira benar nanti ya Kemhan TNI koordinasi sama gubernur-gubernur tentang ini pendangkalan sungai dan kuala-kuala ya. Segera aja kita lakukan. Lain lagi ada ya, silakan Menko Infrastruktur. Terima kasih Bapak Presiden.